Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi aliman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa kuliah walaupun secara daring. Salawat serta salam marilah kita junjung tinggikan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabiatnya, serta kepada kita semua yang insya Allah masih mengikuti jejak langkahnya. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Alma Khalidah Mumtaz, NIM 119202024, kelas PAI 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan Islam dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Hajah Hilda Ainis Syifa MAG. Baik, langsung saja. Dalam Adagium Ushuliyah dinyatakan bahwa al-umur bil maqasidiha, bahwa setiap tindakan dan aktivitas harus berorientasi pada tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Adagium ini menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai, bukan semata-mata berorientasi pada sederetan materi. Karena itulah, tujuan pendidikan Islam menjadi komponen pendidikan yang harus dirumuskan terlebih dahulu, sebelum merumuskan komponen-komponen pendidikan yang lain. Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Di samping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang dicita-citakan, dan yang terpenting yaitu dapat memberikan penilaian atau evaluasi pada usaha-usaha pendidikan. Selanjutnya, perumusan tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspek. Di antaranya yaitu yang pertama, tujuan dan tugas hidup manusia. Manusia hidup bukan karena kebetulan dan sia-sia. Ia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu, seperti di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka. Lalu, tujuan diciptakannya manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikasi tugasnya berupa ibadah sebagai Abdullah dan tugasnya sebagai wakilnya di muka bumi, yaitu khalifah Allah, seperti firman Allah di dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Selanjutnya, yang kedua yaitu memperhatikan sifat-sifat dasar manusia, yaitu konsep tentang manusia sebagai makhluk unik yang mempunyai beberapa potensi bawaan seperti fitrah, bakat, minat, sifat, dan karakter yang bercenderungan pada al-hanif, rindu akan kebenaran Tuhan berupa agama Islam,
sebatas kemampuan, kapasitas, dan ukuran yang ada. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina an-nara ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengempu mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu tuntutan masyarakat. Tuntutan ini baik berupa pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga dalam kehidupan suatu masyarakat, maupun pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan hidup dalam mengantisipasi perkembangan dunia modern. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam. Nah, dimensi kehidupan dunia ideal Islam mengandung nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat nanti, serta mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat yang lebih membahagiakannya gitu. Sehingga manusia dituntut agar tidak berbelenggu oleh rantai kekayaan duniawi atau materi yang telah ia miliki. Namun demikian, kemelaratan dan kemiskinan dunia harus diberantas, sebab kemelaratan dunia ini bisa menjadikan ancaman yang menjerumuskan manusia kepada kekufuran. Nah, dalam hadis disebutkan, kada al-faq an yakuna kufran. Nah, kemelaratan itu hampir saja mendatangkan kekufuran. Dimensi tersebut dapat memadukan antara pentingnya hidup duniawi dan ukhrawi, seperti di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, keseimbangan dan keserasian antara kedua kepentingan hidup ini menjadi daya tangkal terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari berbagai gejolak kehidupan yang menggoda ketentraman dan ketenangan hidup manusia, baik yang bersifat spiritual, sosial, kultural, ekonomi, maupun ideologis dalam hidup pribadi manusia. Nah, selanjutnya ada tujuan umum pendidikan Islam menurut pakar pendidikan Islam, seperti yang pertama yaitu Al-Bashari mengelompokkan tujuan umum pendidikan itu menjadi 5 bagian. Di antara yang pertama yaitu membentuk akhlak yang mulia. Nah, tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang Islam bahwa inti dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia, sebagaimana misi dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha atau mencari rezeki yang profesional. Yang keempat yaitu menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu. Dan yang terakhir yaitu
mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertukangan. Selanjutnya, Al-Jamali merumuskan tujuan umum pendidikan Islam dari Al-Quran ke dalam 4 bagian. Di antaranya yang pertama yaitu mengenalkan peserta didik posisinya di antara makhluk ciptaan Tuhan serta tanggung jawabnya dalam hidup. Yang kedua yaitu mengenalkan kepada peserta didik sebagai makhluk sosial serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat dalam kondisi dan sistem yang berlaku. Yang ketiga yaitu mengenalkan kepada peserta didik tentang alam semesta dan segala isinya. Nah, memberikan pemahaman akan penciptaannya serta bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan alam tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengenalkan kepada peserta didik tentang kebenaran alam maya atau gaib. Baik, jadi kesimpulannya, tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspek, diantaranya yang pertama yaitu aspek tujuan dan tugas hidup manusia, yang kedua yaitu memperhatikan sifat-sifat dasar manusia, yang ketiga yaitu tuntutan masyarakat, dan yang terakhir yaitu dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam. Ya, mungkin dicukupkan sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.